wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan saya Askia Dini Rusbanjanti dengan NIM 201123149. Sebelum kita memulai pembelajaran di video kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai sholat fardu. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada pengertian dari sholat fardu. Yang kedua ada macam-macam dan waktu pelaksanaan sholat fardu. Yang ketiga ada syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Yang keempat ada rukun-rukun sholat fardu. Dan yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Selanjutnya saya bacakan 7 pembelajaran dari materi sholat fardu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian serta macam-macam dan waktu pelaksanaan sholat fardu. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan syarat wajib dan syarat sah serta rukun sholat fardu. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan sholat fardu. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Materi yang pertama ada pengertian dari sholat fardu. Jadi, sholat fardu adalah sholat wajib yang dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah balik dan juga berakal. Sholat fardu dilaksanakan 5 waktu dalam sehari. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sholat fardu merupakan kewajiban utama dalam Islam yang harus dilakukan setiap hari. Pembahasan yang kedua ada macam-macam sholat fardu dan juga waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada sholat subuh. Rakaat sholat subuh berjumlah 2 rakaat dan waktu pelaksanaannya dilakukan mulai terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Yang kedua, sholat zuhur. Jumlah rakaat sholat zuhur ada 4 rakaat dan waktu pelaksanaannya setelah matahari tergelincir sampai sebelum asar. Yang ketiga ada sholat asar. Jumlah rakaat sholat asar berjumlah 4 rakaat. Dilaksanakan setelah waktu zuhur habis sampai sebelum matahari terbenam. Selanjutnya, sholat maghrib. Jumlah sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Waktu pelaksanaannya setelah matahari terbenam sampai hilangnya cahaya merah di langit. Yang terakhir ada sholat isya. Jumlah rakaat sholat isya berjumlah 4 rakaat. Waktu pelaksanaannya setelah sholat maghrib berakhir sampai menjelang subuh. Selanjutnya ada syarat wajib sholat fardu. Yang pertama, beragama Islam. Sholat wajib dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Orang yang belum memeluk Islam belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, balik atau dewasa. Balik artinya sudah mencapai usia dewasa menurut syariat Islam. Tanda balik antara lain mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Anak yang belum balik belum diwajibkan melaksanakan sholat, tetapi dianjurkan untuk belajar sejak kecil. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang memiliki akal sehat wajib melaksanakan sholat karena mampu memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kehilangan akal seperti gila atau tidak sadar tidak dikenai kewajiban pelaksanaan sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan melaksanakan sholat sampai masa tersebut selesai. Setelah suci, barulah ia kembali wajib melaksanakan sholat. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Terdapat 13 rukun-rukun sholat.
Yang pertama, ada niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ada ruku. Yang keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud 2 kali. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. 11, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 12, salam. Dan 13, tertib atau berurutan. Kita masuk pada materi yang terakhir, itu ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas. Hadas kecil maupun hadas besar dapat membatalkan sholat. Misalnya, buang air, kentut, atau mimpi basah. Yang kedua, terkena najis yang tidak dibersihkan. Jika badan, pakaian, atau tempat sholat terkena najis dan tidak segera dibersihkan, maka sholat menjadi tidak sah. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Mengucapkan kata-kata di luar bacaan sholat dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Yang keempat, makan dan minum. Melakukan makan atau minum saat sholat menyebabkan sholat batal. Yang kelima, banyak bergerak tanpa kebutuhan. Gerakan yang berlebihan dan tidak perlu seperti berjalan-jalan atau bermain-main dapat membatalkan sholat. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Tertawa keras hingga mengeluarkan suara saat sholat dapat membatalkan sholat. Yang ketujuh, terbuka aurat. Jika aurat terbuka saat sholat dan tidak segera ditutup, maka sholat menjadi batal. Yang kedelapan, mengubah niat atau keluar dari Islam. Mengubah niat untuk berhenti sholat atau murtad menyebabkan sholat batal. Dan yang terakhir, membelakangi kiblat dengan sengaja. Sengaja berpaling atau membelakangi arah kiblat tanpa alasan yang dibenarkan dapat membatalkan sholat. Anak-anak yang saya berikan, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran